Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bersyukur kita pada kali ini bertemu kembali dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Di antara kebiasaan kita bahwa Ramadan ini adalah bagian dari penyemangat kita, terutama untuk mengkaji khazanah keislaman. Salah satu yang perlu kita cermati adalah bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Di antara para sahabat terkemuka yang kita kenal dan termasuk salah satu yang dipastikan masuk surga adalah Umar ibn al-Khattab. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat luar biasa, yang menyertai Rasulullah, menyertai perjuangan Rasulullah, menyertai dakwah Rasulullah, mulai dari memang tidak terlalu awal seperti sahabat Abu Bakar Siddiq, tetapi beliau termasuk orang yang awal-awal masih dalam proses dakwah di Mekah. Beliau masuk Islam ketika saat masih awal-awal itu. Dan kita semua tahu bagaimana proses beliau masuk Islam. Diawali dengan keinginan beliau untuk membunuh Rasulullah, tetapi kemudian di tengah jalan ada orang lain yang memberitahukan bahwa adiknya sudah masuk Islam. Langsung beliau pulang. Kemudian beliau ketika sampai di rumah, beliau mendengarkan adiknya sedang membaca Al-Quran. Nah, saat itulah kemudian hidayah muncul. Akhirnya beliau berikrar masuk Islam. Dan ini adalah salah satu Umar yang memang didoakan oleh Rasulullah. Permintaan Rasulullah waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar salah satu Umar bisa menjadi pendukung dakwah beliau. Ikhwatal iman rahimakumullah. Perjalanan beliau ketika menjadi sahabat Rasul itu luar biasa istimewa. Beliau adalah sosok yang berpikiran sangat progresif, sangat maju. Kasus pertama yang sudah beliau torehkan dalam sejarah adalah ketika menjawab pertanyaan Rasulullah SAW terkait dengan tawanan perang Badar. Kita tahu bahwa dalam perang Badar umat Islam mendapatkan kemenangan yang gemilang dengan jumlah pasukan 313 orang kurang lebih melawan 1.000 orang pasukan Quraisy, tapi kemudian Allah memberikan kemenangan itu kepada umat Islam dengan kemenangan yang luar biasa. Bahkan di antara pasukan Quraisy itu tertawanlah 70 orang tentara yang kemudian ketika dijadikan tawanan perang itu, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat beliau. Dan Abu Bakar menjawab dengan santun. Kalau Abu Bakar jawabannya adalah bahwa mereka dimintai saja tebusan. Kalau yang tidak sanggup memberikan tebusan, maka dia harus mengajarkan beberapa orang anak Madinah baca dan tulis. Tapi ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Umar ibn Khattab, jawaban Umar sederhana, simple. Bunuh saja semuanya. Mendengar dua pilihan itu, kemudian Rasulullah mengambil apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Dan
beliau mengambil langkah itu. Tapi kemudian Allah menegur tindakan Rasulullah itu. Ini satu. Itu kasus yang pertama. Berikutnya banyak hal. Nah, ketika Rasulullah wafat umpamanya. Ketika di Madinah Rasulullah wafat. Suku Aus dan Khazraj sudah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Yang kalau sekarang Saqifah Bani Sa'idah itu sudah tidak berupa gedung lagi. Saqifah itu kan kalau kita membahasnya itu semacam balai pertemuan, mungkin kalau di kita mungkin tingkat RW, tingkat semacam itulah. Di Saqifah Bani Sa'idah itu suku Aus dan Khazraj selama Rasulullah hidup itu tidak pernah terjadi pertikaian lagi. Mereka sudah didamaikan oleh Rasulullah, didamaikan oleh Islam, dan mereka saling bahu-membahu dalam mendukung dakwah Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, mereka kemudian saling adu argumen bahwa suku mereka lah yang paling berhak melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Ketika hal itu didengar oleh sahabat-sahabat utama Abu Bakar, kemudian ada Umar, ada Abu Ubaidah, mereka kemudian mendatangi pertemuan itu, lalu Abu Bakar angkat bicara dengan menyebutkan satu ayat. Yang itu ayat itu ada dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Sontak sahabat yang hadir dalam pertemuan itu semuanya tercengang, seakan-akan ayat itu baru turun. Yang kalau kita terjemahkan ayat itu bunyinya adalah, dan Muhammad bukan apa-apa, dia hanya seorang rasul. Yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul yang lain. Apakah kemudian ketika dia meninggal, afa immata au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu kembali seperti semula. Yang tadinya kafir menjadi kafir, yang tadinya musyrik menjadi musyrik lagi. Ayat itu dibacakan oleh Abu Bakar. Dan mereka tercengang, seakan-akan ayat itu baru turun. Kemudian akhirnya Abu Bakar melanjutkan. Kalaupun ada orang yang berhak melanjutkan kepemimpinan Rasulullah, maka orang itu adalah Umar Ibnul Khattab. Tapi kemudian setelah itu Umar angkat bicara. Beliau mengatakan bahwa tidak mungkin ketika ada orang yang lebih dekat, lebih istimewa, lebih diprioritaskan oleh Rasulullah SAW masih hidup, maka nggak mungkin saya menjadi pengganti Rasulullah. Maka yang paling berhak untuk menjadi pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian para sahabat pun sepakat dengan itu, akhirnya dibaiatlah Abu Bakar menjadi khalifah. Dan itu cara berpikir Umar, luar biasa. Baru nanti kemudian setelah Abu Bakar, Umar kemudian ditunjuk menjadi khalifah oleh Abu Bakar. Tentunya bukan tanpa alasan, bukan tanpa berbicara dengan orang-orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ada satu terobosan yang luar biasa yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab. Ketika umat Islam pulang dari perang Yamamah, perang memberantas orang-orang murtad, memberantas nabi-nabi palsu dan para pengingkar zakat. Saat itu kurang lebih 70 orang penghafal Al-Quran wafat, syahid dalam perang.
Disitulah muncul keprihatinan Umar Ibn Khattab. Umar kemudian menyampaikan itu kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Wahai khalifah, ini harus ada tindakan terkait dengan Al-Quran, dengan mushaf. Kemudian terjadilah diskusi di antara dua orang sahabat dekat itu. Dua-duanya adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Dua-duanya adalah dipastikan orang-orang yang dipastikan masuk surga. Tapi kemudian apa yang dijawab? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar usulan Umar Ibn Khattab untuk mengumpulkan mushaf? Abu Bakar mengatakan, tidak. Aku tidak akan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terjadilah itu perdebatan seru. Umar berpendapat keras bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Terjadi argumen-argumen. Sama argumennya seperti itu. Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Allah bukakan pintu hati Abu Bakar. Yang kemudian beliau akhirnya menerima usulan itu. Untuk merealisasikan usulan Abu Umar itu, kemudian Abu Bakar pergi ke Zaid bin Thabit, Katibul Wahyi, sekretaris wahyu. Seorang pemuda yang memang diamanahi sejak wahyu pertama untuk menulis mushaf. Kemudian disampaikanlah apa yang usulan Umar Ibn Khattab kepada Zaid bin Thabit. Dan ternyata jawaban Zaid bin Thabit sama persis dengan jawaban Abu Bakar. Menolak dengan menyatakan bahwa tidak akan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Begitu ketat para sahabat untuk melakukan sesuatu hal, untuk satu hal yang baru. Mereka begitu tidak semena-mena mereka melakukannya, tetapi begitu selektif. Sampai kemudian terjadi juga perdebatan di antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Zaid bin Thabit. Sama sebagaimana yang terjadi antara Umar dan Abu Bakar. Pada akhirnya kemudian Allah bukakan pintu hatinya Zaid bin Thabit, yang kemudian menerima usulan itu. Dan itulah kemudian program pengumpulan mushaf itu berjalan semasa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yang hanya kurang lebih 2 tahun. Tapi karena waktunya cuma 2 tahun, maka pengumpulan itu pun belum selesai. Nah, ketika kemudian Abu Bakar menunjuk Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, nah pada masa khalifah Umar Ibn Khattab inilah kemudian dilanjutkan. Dan itu berlanjut sampai masa pemerintahan Umar bin Khattab hampir berakhir. Ketika berakhir, itu mushaf itu sudah terkumpul. Kemudian ketika menjelang wafat, Umar memberikan wasiat agar mushaf tadi yang sudah terkumpul itu dititipkan ke anak beliau yang Ummul Mukminin, yakni Hafsah bintu Umar Ibn Khattab, Ummul Mukminin. Akhirnya mushaf pun dititipkan ke Hafsah sampai beliau wafat. Itu Umar Ibn Khattab terkait dengan pengumpulan mushaf. Kemudian banyak hal ketika Khalifah Umar Ibn Khattab menjadi khalifah yang dilakukan. Inilah yang kemudian terangkum dalam sebuah buku yang berjudul Abqariyatu Umar, kecerdasan Umar Ibn Khattab. Tapi ini kemudian ada beberapa orang yang mencoba mengecilkan peran Umar Ibn Khattab. Di antaranya ada tuduhan paling tidak pertama bahwa Umar Ibn Khattab sudah berani meninggalkan ayat Al-Quran. Paling tidak dalam beberapa hal. Pertama, Umar Ibn Khattab tidak lagi
menghukumi pencuri dengan potong tangan, dan itu dianggap sebagai meninggalkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Umar ibn Khattab tidak memberikan lagi jatah mu'allafah qulubuhum. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Umar bin Khattab termasuk khalifah yang tidak membagikan harta rampasan perang. Tiga hal ini paling tidak kita bisa berikan ulasan bahwa kenapa Umar tidak menghukum si pencuri dengan potong tangan. Karena ternyata si pencuri tadi yang dicuri adalah binatang ternak. Dan binatang ternak tadi dia curi karena dia kebetulan adalah seorang hamba sahaya, dan hamba sahaya ini oleh tuannya tidak dikasih makan beberapa hari. Sehingga kemudian dia kelaparan. Kalau dia tidak makan maka dia mati. Maka dia ambil itu, kemudian dia makan, sehingga kemudian dia masih bisa berlanjut hidup. Nah, ketika kasus ini disampaikan kepada Umar ibn Khattab, maka Umar ibn Khattab tidak menghukum budak tadi dengan potong tangan, tetapi justru tuannya yang dihukum oleh Umar ibn Khattab. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang mu'allaf. Umar menafsirkan kata mu'allaf dengan makna-makna yang lain, bukan hanya satu. Banyak makna kata mu'allaf. Kalau kita mengatakan bahwa mu'allaf itu sekarang adalah seorang yang baru masuk Islam. Tapi kemudian sampai sekarang makna mu'allaf itu berkembang jauh. Bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tetapi orang yang sudah masuk Islam belasan tahun masih kita sebut sebagai mu'allaf. Ini adalah sebuah mungkin kalau itu bukan sebuah kesalahan, mungkin kita menganggapnya itu sebuah kesalahpahaman lah. Jadi mu'allaf itu adalah orang yang hatinya dijinakkan, mu'allafah qulubuhum. Nah, saat itu yang jadi mu'allaf itu adalah kelompok-kelompok pengacau yang memang mengganggu jalannya dakwah. Itulah makanya kemudian diberikan zakat, diberikan bagian dari zakat agar mereka tidak mengganggu jalannya dakwah. Ketika Umar ibn Khattab menjadi khalifah, dakwah ini sudah kuat. Bahkan Umar sudah menginisiasi sebuah lembaga tentara lah. Artinya tentara itu tidak terdiri dari orang-orang yang sembarangan, tetapi mereka adalah dilatih dan digaji. Itulah mengapa kemudian yang ketiga tadi, bahwa ghanimah itu tidak dibagikan kepada pasukan, tetapi itu dimasukkan baik ke Baitul Mal, kemudian itu dijadikan sebagai sarana untuk menggaji para tentara, sehingga tentara itu mendapatkan penghidupan yang layak dan mereka punya kesempatan untuk melatih fisik, melatih taktik, melatih kepandaian mereka dalam melakukan peperangan. Gitu. Jadi mereka tidak Umar ibn Khattab tidak meninggalkan Al-Quran, tetapi beliau memaknai Al-Quran dengan pemahaman yang lebih maju, lebih progresif. Dan itu tampaknya kita sekarang ini yang harus kita lakukan adalah yang seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, lebih cerdas lagi memaknai ayat-ayat Al-Quran, sehingga kemudian kita tidak terpaku dengan makna harfiah, makna letterlek yang ada di dalam Al-Quran. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini diantara kecerdasan Umar ibn Khattab, sosok mulia yang bahkan ketika Rasulullah masih hidup, beliau mendapatkan julukan Al-Faruq, orang yang bisa membedakan antara yang hak dan batil. Dan konon katanya disebutkan juga bahwa ketika nama Al-Faruq itu disebutkan, maka setan sudah lari tunggang langgang ketakutan. Ikhwatal iman rahimakumullah, ini adalah sepintas tentang Umar ibn Khattab, salah satu sosok sahabat Nabi
yang secara fisik sangat luar biasa. Kalau kita dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa fisik beliau itu paling mudah dikenali. Artinya ketika ada sekelompok orang berkumpul, maka yang kepalanya paling nongol, paling tinggi, itulah sosok Umar ibn Khattab. Semoga ini bisa menjadi wawasan kita untuk tambahan pengetahuan terkait dengan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.